Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Wiriandra dengan NIM 192231640 dari kelas Gizi 5B, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum mata kuliah survei konsumsi pangan dengan tema analisis dietary quality kepada rekan satu kelompok. Ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya, kualitas diet merupakan faktor penting dalam pencegahan penyakit tidak menular, terutama pada kelompok usia produktif. Pada pola makan yang tidak seimbang, seperti rendahnya konsumsi buah dan sayuran serta tingginya asupan gula, lemak jenuh, dan natrium, berkaitan dengan meningkatnya risiko obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan juga kanker. Di Indonesia, kondisi ini terlihat pada tingginya prevalensi overweight dan obesitas pada pria dewasa, sehingga diperlukan instrumen penilaian diet yang mampu menggambarkan kepatuhan terhadap prinsip gizi seimbang. Healthy Eating Index telah banyak digunakan secara internasional dan terbukti berkaitan dengan penurunan resiko berbagai penyakit kronis. Sementara indeks gizi seimbang dikembangkan untuk menilai pola konsumsi berdasarkan konteks pangan nasional dan telah menunjukkan validitas yang baik pada pria dewasa Indonesia. Kedua indeks ini memberikan gambaran komprehensif mengenai mutu diet dan dapat menjadi dasar penting dalam penyusunan intervensi serta edukasi gizi yang lebih tepat sasaran. Berikut adalah rumusan masalahnya, yaitu bagaimana hasil analisis dan juga interpretasi skor kualitas diet berdasarkan instrumen indeks gizi seimbang dan juga Healthy Eating Index. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan instrumen indeks gizi seimbang dan juga Healthy Eating Index. Dan untuk tujuannya menganalisis dan menginterpretasikan hasil skor dari penilaian kualitas diet menggunakan instrumen indeks gizi seimbang dan juga Healthy Eating Index. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelebihan dan juga kekurangan instrumen indeks gizi seimbang dalam menilai kualitas diet dan juga hal yang sama terhadap Healthy Eating Index. Lalu ini adalah identitas responden yang dianalisis. Kualitas dietnya yaitu adalah initial responden FH dengan jenis kelamin laki-laki, bertanggal lahir 20 Juli 2004, berusia 21 tahun, memiliki berat badan 54 kg, tinggi badan 160 cm, dan juga BMR di angka 1,369, dan untuk TI-nya sendiri menggunakan faktor aktivitas dikalikan dengan 1,35 atau aktivitas fisik yang sedang. Lalu ini adalah hasil food recall FH di praktikum 24 hour food recall sebelumnya, yaitu di hari Senin 25 Agustus 2025 dan juga hari Kamis 28 Agustus 2025. Lalu ini adalah analisis kualitas diet menggunakan IGS, yang dimana hasilnya seperti ini, yang dapat dilihat bahwa kelompok pangan karbohidrat tidak mendapatkan skor sama sekali karena porsi yang dikonsumsi itu kurang dari 2 porsi. Lalu hal yang sama juga terjadi dengan kelompok sayur yang tidak mendapatkan skor sama sekali karena porsi yang dikonsumsi hanya mencapai 0,15 porsi. Lalu berbeda dengan dua kelompok makanan yang tadi, buah mendapatkan skor 10 karena responden mengonsumsi lebih dari 2 porsi, dan untuk kelompok pangan hewani selain susu juga mendapatkan skor 5, dan kelompok pangan hewani susu mendapatkan skor 10. Kelompok kacang-kacangan tidak mendapat skor sama sekali karena porsi yang dikonsumsi hanya 0,75. Lalu untuk kelompok lemak total, lemak jenuh, dan juga gula tambahan mendapatkan skor 10 karena berada pada kategori yang baik, yang tidak lebih maupun kurang. Lalu untuk dua kelompok terakhir yaitu kolesterol dan natrium tidak mendapatkan skor sama sekali karena masing-masing dikonsumsi secara berlebihan dan juga kurang. Dengan begitu didapatkan total skor yaitu 55, yang dimana total skor 55 ini didapatkan dari 110, yang berarti FH sendiri mendapatkan skor setengah dari maksimum, yang dimana kualitas dietnya masih dapat dikatakan masih rendah dan belum memenuhi standar ideal. Akan tetapi cut off-nya sendiri itu bukanlah cut off pengkategorian resmi dari instrumen IGS sendiri karena masih belum tersedia hingga sekarang. Maka dari itu pengkategorian dilakukan dengan membandingkan skor aktual dengan skor maksimal. Maka dari itu responden FH masih butuh menaikkan kualitas dari diet yang dilakukan. Lalu ini adalah analisis kualitas diet menggunakan HEI atau Healthy Eating Index, yang dimana berdasarkan hasil pengolahan datanya, total skor yang didapatkan oleh inisial FH adalah 50,1 dari 100, yang dimana berbeda dari IGS bahwa HEI ini sendiri sudah memiliki cut off point
yaitu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu apabila skornya di bawah 51 maka dikategorikan sebagai poor diet, lalu apabila skornya di antara 51 sampai 80 dapat dikategorikan sebagai need improvement, lalu untuk apabila skornya lebih dari 80 maka dapat dikatakan sebagai good diet. Makanya oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kualitas diet respon FH sendiri masih tergolong poor diet atau pola makan yang buruk karena masih berada sedikit di bawah cut off. Makanya dengan begitu respon FH sendiri masih butuh untuk mengevaluasi dan juga memperbaiki kualitas diet yang dilakukan, meskipun pada beberapa kelompok makanan respon FH sudah sangat baik dalam kualitas konsumsinya. Tetapi masih banyak juga berbagai kelompok makanan yang belum dikonsumsi secara ideal untuk mendapatkan skor yang baik. Berikut adalah kelebihan dari IGS, yaitu dikembangkan berdasarkan pedoman umum gizi seimbang atau POGS sehingga sesuai dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia, dan juga dapat menilai kelompok pangan dan zat gizi yang relevan dengan risiko penyakit tidak menular, disusun menggunakan data berskala nasional sehingga representatif untuk populasi Indonesia, dan juga dapat memberikan gambaran yang cukup komprehensif terkait kualitas diet masyarakat Indonesia. Untuk kekurangannya sendiri itu belum memiliki cut-off resmi untuk pengelompokan kategori kualitas diet, validasinya masih terbatas pada kelompok tertentu sehingga penerapannya pada populasi lain membutuhkan perhatian yang lebih, dan interpretasi skor bergantung pada perbandingan dengan skor maksimal bukan kategori yang sudah baku. Lalu ini adalah kelebihan dari HII, yaitu memiliki struktur penilaian baku dan juga cut off yang jelas, yaitu tadi ada poor diet, needs improvement, dan juga good diet. Lalu banyak digunakan juga untuk penelitian kohort besar sehingga memiliki validitas yang kuat, terbukti berhubungan dengan resiko lebih rendah terhadap mortalitas dan juga berbagai penyakit kronis, menggunakan sistem penilaian berbasis densitas per 1000 kilokalori sehingga lebih sensitif dalam menilai kecukupan konsumsi pangan. Untuk kekurangannya sendiri, standar penilaiannya mengacu pada Dietary Guidelines for Americans sehingga tidak selalu sesuai dengan pola konsumsi Indonesia. Yang kedua yaitu proses perhitungannya lebih kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi, termasuk konversi ukuran dan juga perhitungan densitas energi. Lalu yang ketiga, kurang praktis dibandingkan IGS ketika diterapkan pada analisis cepat di lapangan atau dalam konteks pendidikan. Kesimpulannya, analisis kualitas diet menggunakan IGAS dan HII menunjukkan bahwa pola makan responden masih belum memenuhi prinsip gizi seimbang maupun standar diet sehat. Kekurangan paling menonjol terlihat pada rendahnya konsumsi sayur, makanan berprotein nabati, dan juga karbohidrat kompleks. Sementara beberapa komponen seperti gula tambahan, lemak jenuh, dan juga natrium sudah relatif baik. Secara keseluruhan, kedua indeks memberikan gambaran yang konsisten bahwa mutu diet responden masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan rekomendasi gizi yang dianjurkan. Sarannya, responden disarankan meningkatkan variasi dan jumlah pangan nabati, terutama sayur dan kacang-kacangan, serta memperbaiki pemilihan dan juga porsi makanan sehari-hari. Pengumpulan data pada praktikum selanjutnya perlu dilakukan dengan lebih teliti agar hasil analisis lebih akurat dan juga temuan dapat dimanfaatkan untuk menyusun edukasi gizi sederhana yang mendorong kebiasaan makan yang lebih sehat. Monggo cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.